Kembali lagi dengan saya Rafa Nabil Ilham. Kali ini saya akan mengkonfigurasi interVLAN dengan router. Jadi pertama-tama kita tambahkan dulu routernya. Nah, lalu kita sambungkan. Nah, lalu kita setting routernya. Ketika ada dialog seperti ini, kalian ketik saja N, yaitu nol, lalu baru mulai. Kita N lalu ke config T. Salah. Config T. Nah, pertama-tama kita aktifkan dulu portnya. Di sini portnya itu gig 0. Kita masukkan interface gig 0/0. Lalu kita ketik no shutdown. Kenapa interface-nya itu giga atau gigabit, beda dengan FA? Atau kenapa, apa sih gigabit dan perbedaan FA itu bedanya cuman bandwidth-nya? Kenapa router bandwidth-nya itu harus gigabit? Karena ya router itu biasanya digunakan di topologi jaringan yang besar seperti MAN atau WAN. Nah, kalau jaringannya besar, otomatis data-data yang masuk juga akan besar. Nah, itulah kenapa router butuh bandwidth yang lebih besar agar cepat juga, agar lancar juga data yang kesana kemari, yang masuk dan yang keluar, seperti itu. Nah, ketika sudah no shutdown ya, di sini sudah aktif, kalian itu masuk ke interface, lalu kalian seperti ini. Kita exit dulu interface G, bisa disingkat ya, 0/0 itu titik 10. Apa maksud dari titik 10 ini? Titik 10 ini maksudnya mempresentasikan VLAN kita. Jadi kita enter. Nah, sudah jadinya subif. Nah, lalu kita masukkan encapsulation .1q. Nah, lalu kita ketik 10. Jadi kalau encapsulation itu tidak usah pakai titik, jadi langsung spasi lalu ketik 10. Nah, lalu kita masukkan IP address-nya. Kita lihat di sini titik 2. Berarti routernya untuk VLAN yang pertama itu 192.168.1.1. Kenapa harus 1.1 untuk interface-nya? Karena itu agar lebih memudahkan kita untuk diingat-ingat. Sebenarnya IP address di router itu bisa yang mana saja, bisa titik 2, titik 3, titik 4 dan seterusnya. Tapi di sini agar lebih mudah kita pakainya IP address 192.168.1.1. Oh, maaf. Lupa ininya. Lupa subnet pasnya. 255. Nah, lalu kita buat lagi untuk yang lainnya juga, untuk VLAN yang kita lihat di sini. VLAN-nya ada 3 VLAN. Kita masuk lagi int G0/0 titik 20 ya. Kita tulis encapsulation .1q 20
kita masukkan IP address titik 2.1 ya, yang ini ya, yang ini karena kan yang itu mulainya dari 2.2, berarti ini kita 2.1. Kita cek lagi takutnya salah. Oke, benar ya. Titik 1 255 titik kosong. Selesai. Lalu kita yang 3 VLAN 30 kita masukkan int key titik 30. Kita masukkan mcap collection.1q 30 IP address titik 2. Ini berapa? Kita lihat dulu. Ini 30.1, ini kita ganti aja jadi 3, dan yang ini jadi 2. Kita tinggal masukkan 30.1, jangan lupa subnet masknya. Nah, lalu kita coba cek dengan komen do show int IPBR. Bentar guys, show kembali lagi dengan saya Rafa Nabil Ilham. Kali ini kita akan pengujian interVLAN. Nah, jadi melanjutkan dari yang kemarin, sekarang kita di PC itu harus memasukkan default gateway. Default gateway itu yang mana yang harus diisinya, apa yang harus diisi. Jadi kita di default gateway itu kita masukkan IP address yang sudah dikonfigurasi di router kemarin. Jadi kita masukkan 192.1.1.1 seperti yang sudah dikonfigurasi. Nah, kita masukkan default gateway ini untuk setiap PC yang berada di VLAN 10. Kita masukkan satu-satu. Ini biar cepat, kita pakai Ctrl A, Ctrl V. Nah, lalu kita masukkan di VLAN yang ke-30, yaitu VLAN tamu ya. Default gateway-nya itu 192.30.1. Ini juga sama. Dengan 8.30.1. Nah, sekarang kita coba dari VLAN 10 ke VLAN 30. File dia, ketika file kita coba lagi, tetap file. Nah, kenapa tetap file? Ini karena FA7 switch antar terang itu belum dikonfigurasi menjadi terang. Jadi jangan lupa ya teman-teman. Kita ke conf t, lalu kita masuk ke interface 7, karena yang itu yang tersambung ke router. Kita ubah jadi switch mode terang.
Nah, seperti ini. Sekarang kita coba lagi. Progress file lalu kita file pertama mungkin kita coba kedua kali sih file. Coba kita coba ulang. Oke ya teman-teman, kita coba lagi. Nah, successful. Kenapa tadi itu violate? Karena di switch ini ternyata tadi itu VLAN allowed-nya itu baru cuman sampai 10 dan 20. Makanya tadi dicoba ke VLAN 30 itu tidak bisa. Mohon maaf ya teman-teman. Tapi di sini antar VLAN sudah kita coba itu successful. Kita coba PC 4 ke PC 8 in progress violate. Nah, langsung successful. Jadi kalau violate kita coba lagi maka selanjutnya akan successful. Kenapa awalnya itu violate? Karena memang prosesnya seperti itu. Jadi router sedang memprosesnya. Makanya awalnya itu violate. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Sekarang kita coba di PC 2 kita masukkan default gateway-nya. Default gateway-nya itu 2.1 ya. Nah, kita coba ganti ya satu-satu. Kenapa nggak di fast forward? Karena mungkin teman-teman takutnya bingung harus ngapain, jadi kita nggak usah di fast forward aja. Karena saya juga nggak bisa ngeditnya. Oke, kita masukkan masalah manual aja. Titik 2.1. Nah, sekarang kita coba dari PC 0 ke PC 2 in progress, pasti violate awalnya. Kita tembak lagi atau kita message lagi pasti akan successful akhirnya. Sekarang kita coba dari PC 4 ke PC 6 in progress violate, kita tembak lagi successful. Sekarang kita coba VLAN 3 ke VLAN 30 ke VLAN 20, langsung successful. Nah, berarti konfigurasi inter VLAN kita itu sudah berhasil ya teman-teman. Mungkin segitu saja untuk pengujian inter VLAN. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rafa Nabil Ilham. Kali ini saya akan mengkonfigurasi DHCP server pada router. Nah, sebelum kita mengkonfigurasi DHCP, pertama-tama apa sih DHCP itu? Jadi DHCP atau kepanjangannya Dynamic Host Configuration Protocol adalah protokol jaringan client server yang bekerja di application layer. Fungsi utama DHCP itu secara otomatis meminjamkan alamat IP dan informasi konfigurasi jaringan lainnya seperti subnet mask, default gateway, dan DNS kepada perangkat yang terhubung ke jaringan. Nah, tanpa DHCP, admin jaringan itu harus memasukkan alamat IP secara manual
ke setiap HP, laptop, komputer, dan printer satu persatu. Nah, hal ini itu sangat tidak efisien dan rentan kesalahan. Maka dari itulah diciptakan yang namanya DHCP. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasi DHCP pada router. Kita langsung masuk saja kepada routernya. Lalu kalian masuk ke config T. Nah, di sini kalian ketik IP DHCP full VLAN-nya sini VLAN 10 ya. Sebenarnya bisa namanya juga, tapi agar lebih mudah diingat kita ketikannya VLAN-nya saja, VLAN 10. Nah, di sini kalian masukkan dulu networknya itu titik 0 ya. Bukan masukkan subnet pass. Nah, lalu sebenarnya segini juga sudah bisa, tapi biar nanti DHCP-nya itu full, benar-benar terisi semua, kita masukkan juga default router. Titik 1.1 untuk yang ini ya, yang VLAN 10. Apa itu default router? Jadi nanti kalau kan ada default gateway. Nah, kalau kita mengkonfigurasi default router ini, maka si default gateway-nya itu akan langsung terisi dengan IP yang ini. Seperti itu. Lalu kita masukkan juga yang namanya DNS server, domain name server. Ini juga opsional, jadi kalian bisa diisi dengan IP misalkan website perusahaan kalian sendiri. Tapi sebagai contoh dan yang paling umum, kita masukkan IP-nya Google, yaitu 8888. Nah, untuk DHCP VLAN 10 itu sudah seperti itu aja konfigurasi. Sekarang kita masukkan yang VLAN 20 saja, VLAN 10 dan 20 saja ya. VLAN 30 itu nggak usah untuk sekarang. VLAN masukkan networknya titik 2.0 ya. Lalu default router, lalu DNS server 8. Nah, begitu saja sebenarnya segitu saja untuk konfigurasi DHCP pada router. Sudah ya. Nah, sekarang kita coba apakah benar-benar bisa. Kalian masuk ke PC, ke desktop, lalu ke IP configuration. Nah, di sini kalian ubah dari static ke DHCP. Kita tunggu. Nah, DHCP request successful, berarti konfigurasi DHCP tadi itu sudah berhasil. Di sini kalian bisa lihat IP, subnet, default gateway sama DNS servernya itu langsung terisi. Sekarang kita cek satu-satu. Ini kita ganti. Nah, sekarang kita coba yang VLAN 2. Berhasil. DHCP violet. Kenapa violet? Mungkin ada yang salah tadi. Mohon maaf ya teman-teman, tadi ternyata untuk network yang IP VLAN 20 itu belum tersetting itunya subnet masknya. Ini mohon maaf sekali.
kita tulis network equality 0 255.255.255.0. Ini kita tulis lagi, takutnya ada yang salah. 2.1 DNS server 8888. Sekarang kita coba lagi. Kalau sudah berhasil, nah ini harusnya tadi file maaf, tadi kan file, tapi sekarang sudah langsung tersetting secara otomatis. Jadi jangan lupa ya teman-teman, di network itu kalian tulis juga subnet mask. Nanti jadinya seperti saya, file. Kita coba di yang kedua, requesting IP address, di HCP request successful, berarti sudah berhasil. Sekarang kita coba di setiap PC yang ini apa, yang jadi kita make sure, atau kita ya make sure pokoknya setiap switch itu jalan DHCP requestnya. Successful juga. Dan successful juga. Biasanya kalau DHCP itu kemungkinan bisa jadi random. Jadi sebenarnya tidak apa-apa kalau random juga. Yang penting itu IP address-nya berada di network yang sama. Seperti itu. Ya mungkin sekian saja untuk konfigurasi dan uji konektivitas DHCP server pada router. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rafa Nabil Ilham. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu SVI. Jadi SVI atau Switch Virtual Interface adalah sebuah interface logis virtual yang dibuat di dalam switch untuk mewakili sebuah VLAN. SVI memberikan identitas IP kepada suatu VLAN, sehingga VLAN tersebut bisa dikelola dari jarak jauh atau bahkan bisa berkomunikasi dengan VLAN lain. Analogi sederhananya itu seperti ini. Bayangkan sebuah gedung perkantoran dengan banyak lantai, yaitu VLAN. Setiap lantai itu hanyalah ruangan fisik tanpa nomor telepon. Nah, SVI ini ibarat memasang telepon di setiap lantai, sehingga lantai tersebut bisa dihubungi dari luar dan bisa menelpon ke lantai lain. Mengapa SVI dibutuhkan? Jadi switch layer 2 itu pada dasarnya hanya meneruskan frame berdasarkan MAC address. Ia tidak mengerti IP address. Masalah muncul ketika kita butuh manajemen switch dari jarak jauh, routing antar VLAN di dalam switch, menjadi gateway untuk perangkat di VLAN, dan monitoring. Nah, fungsi utama SVI itu yang pertama manajemen jarak jauh atau remote management. Ini adalah fungsi paling dasar dan digunakan bahkan di switch layer 2. Jadi administrator membuat SVI pada VLAN manajemen, misalkan VLAN 99. Nah, SVI diberi IP address, lalu administrator bisa mengakses switch itu via SSH atau telnet dari komputer manapun yang bisa menjangkau IP tersebut. Dan yang kedua ada inter VLAN routing atau routing antar VLAN. Nah, ini adalah fungsi utama SVI pada switch layer 3 atau multi-layer switch. Tanpa SVI di switch layer 3, perangkat di VLAN 10 itu tidak bisa berkomunikasi dengan perangkat di VLAN 20 meskipun mereka berada di switch yang sama. Nah, SVI ini bisa menjadi gateway bagi masing-masing VLAN. Dan juga SVI ini menyediakan layanan layer 3 lainnya seperti
DHCP server atau relay untuk masing-masing VLAN, access control list atau ACL untuk memfilter trafik antar VLAN, routing protokol seperti OSPF, EIGRP, BGP agar jaringan VLAN bisa diiklankan ke router lain, dan HSRP atau VRRP untuk redundansi gateway. Nah, mungkin segitu saja untuk penjelasan SPI. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rafa Nabil Ilham. Kali ini saya akan mengkonfigurasi DHCP di multilayer switch atau switch layer 3. Jadi pertama kita tambahkan saja dulu 2 PC sebagai contoh, lalu kita sambungkan. Nah, lalu kita masuk ke switch layer 3. Di sini pertama kita buat dulu VLAN-nya. Sebagai contoh kita buat VLAN 100 saja. Kita kasih nama name biar gampang, VLAN 100. Kita exit, lalu kita ubah dulu interface-nya. Ini FA6 sampai 7, berarti int RAF /6/7. Lalu kita ganti switch mode access, switch access VLAN 10/100. Kita exit. Nah, lalu kita pergi ke interface VLAN 100. Lalu kita masukkan IP address-nya. IP address-nya biar gampang, di sini 10.10.10.1. Lalu subnet masknya 255. Sebentar teman-teman. Nah, ini ternyata kurang nolnya. Kita tulis lagi aja IP address 10.10.1.255. Nah, sudah selesai. Lalu kita ketikkan IP DHCP full VLAN 100. Nah, sebenarnya cukup mirip dengan router. Jadi kita tulis network itu 10.10.10 Jangan lupa juga network ya, network 10.10.10.0 kosong. Lalu kita default routernya itu 10. Maaf guys, 10.10.10.1. lalu DNS nya itu 888. Nah, sekarang kita exit, lalu kita coba cek dengan ketik do show run. Kita lihat dulu.
IP DHCP full ini sudah ada. Kita lihat di bawahnya. Ini interface 6 sama 7, akses VLAN-nya itu 100, ada 24 guys. Nah, di sini bisa kita lihat ada interface VLAN 100 dengan IP addressnya 10.10.1. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk mengecek apakah sudah ada SVI-nya atau belum. Kalian lihat aja ini interface, IP address-nya sudah ada. Sekarang kita coba DHCP request. Nah, DHCP request successful, berarti konfigurasi yang tadi itu sudah berhasil ya teman-teman. Kita coba tes koneksi apakah successful. Di sini langsung successful ya. Nah, mungkin itu saja untuk konfigurasi DHCP pada MLS atau multi layer switch atau juga switch layer 3. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sekian dari saya. Terima kasih. Kembali lagi dengan saya Rafa Nabil Ilham. Kali ini saya akan menyiapkan sebuah topologi. Sini ada 3 jaringan. Kecil 1, 2, 3. Jadi setiap switch itu punya 4 PC. Kita pilih dulu switchnya yang ini 3, lalu kita pilih router yang ini, kita sambungkan satu-satu ke sini, ke sini, ke sini. Kosong 2 3 4 5 6 9 Sini kita rapihkan dulu dikit. Lalu di sini agar lebih memudahkan kita pakai warna. Ini fill color, select kan untuk yang ini sama yang itu. Warna hijau ini aja. Hijau, lalu warna kuning. 2. Jadi di sini ada 3 VLAN ya teman-teman. Kita ketik dulu. Ada VLAN 11 yang dimana itu nantinya akan jadi marketing. VLAN 12 itu akan jadi admin. VLAN 13 itu bakal jadi operator.
kita zoom dikit. Nah, kita ketik satu buat IP addressnya, buat marketing itu 11.0/24. Lalu buat admin itu 12.0/24 juga. Lalu untuk operator 13.0/24. Kita rapihin. Terus kita namain satu-satu. Yang ungu itu VLAN 11. Nah, di sini VLAN 12. Kenapa tidak dipercepat seperti biasa agar tidak bingung ya. VLAN 11. Ini VLAN 12. Ini VLAN 13. Yang ini VLAN 13. Nah, mungkin itu saja untuk persiapan topologi untuk nanti dikerjakan. Mungkin itu saja ya. Sekian dari saya, terima kasih. Kembali lagi dengan saya Rafa Nabil Ilham. Kali ini kita akan mengkonfigurasi VLAN, trunking, dan juga inter VLAN di project yang sudah kita buat kemarin. Kita langsung saja masuk ke switch. Lalu kita buat 3 VLAN. VLAN 11. Admin VLAN 13. Name-nya operator. Nah, lalu kita masukkan untuk setiap PC ini port FA2 sama FA3. Dan ketik berarti int RAFA /2/3 switch mode akses, switch akses VLAN 11 exit. Lalu kita masuk ke int RAFA 4 sama 5. VLAN 12. Lalu kita ke switch yang kedua, CLI, kita enable, kita masuk ke config terminal. Sini kita juga bikin VLAN-nya. int 4
11 ya. /5 kalau nggak salah, iya. Interface swc bilang 13. Langsung ready. swc bilang 12. Kita lihat saat ini. Masalah guys, bukan itu, tapi to show IP. Nah, oke. INT ini salah, kita bikin film 11 namanya seperti biasa, marketing. Film 12 namanya admin. Film 13 namanya kurator. Sheet kita lihat 2 sama 3. Int rafa 0/2 sampai 3. sw swc 4 sama 5. Exit terus ketik sudah benar ya teman-teman. Sekarang kita konfigurasi trunking. Sini kita masuk ke interface, switch trunk, switch port mode trunk, switch port trunk allowed VLAN 11 sampai 13. Show lupa lagi guys. No. Apalagi gak apa-apa, tapi kita udah tahu kalau ini udah tersetting sama allowed VLAN-nya udah. Kita kesini, lalu kita lihat ini FA123.
sampai 3. VLAN-nya 11 sampai 13. Kita ketik Nah, sudah selesai ya untuk konfigurasi trunking. Sekarang kita konfigurasi interVLAN di router. Sebentar. Jadi untuk lihatnya kita ketik ini. Show INTR. Nah, FA1 allowed udah, kita coba cek di sini. Terlihat FA 23, FA1 nya belum, yes. Tahu kenapa, tapi kita coba. /1 swmotr. Nah, kenapa nggak muncul FA1 nya? Karena yang nyambung ke routernya itu belum nyala, masih shutdown. Nah, jadi kita sekarang itu akan mengkonfigurasi routernya atau mengkonfigurasi interVLAN. Dan dulu kita masuk ke interface. Interface gig mau conf dulu. Lalu ketik no shutdown. Nah, baru up, makanya sekarang kita lihat dulu USHINTR. Nah, baru ada, karena tadi itu belum nyala kabel ke routernya. Sekarang kita buat dulu ya. Berarti kita masuk ke sub if interface int titik 11 IP address titik 1. Subnet masknya belum ya. Sub interface. Kitanya ini dulu, encap-nya dulu. Encapsulation dot 1Q11, masukkan IP address
harus di encapsulation dulu, baru masukin IP address. Lalu kita masuk ke interface G titik 12. Sini kita tulis int IP encap dulu, solution dot 1q12, lalu kita tulis IP address. Nah, sudah selesai. Sekarang kita ketik, kita setting konfigurasi DHCP pool. IP DHCP pool. Sebentar, maaf lupa, ternyata di DHCP pool ininya VLAN-nya berapa dulu? VLAN 11. Lalu baru kita masukkan networknya itu seperti yang sudah dipraktekannya seperti kemarin. Default routernya 1 DNS server. VLAN 12. Kita ketik di sini network. Default router 12 bit 1. DNS 8888. Kita exit, lalu IP DHCP VLAN 13, networknya 13. Wah, kebanyakan guys. Default routernya itu bakal jadi 12. DNS nya itu jadi 8888. Sudah selesai. Itu untuk konfigurasi DHCP ya, untuk interVLAN. Kita coba lihat dulu. Show IP int PR. Nah, sudah ada ya teman. Nah, lihat di sini 1 bla bla bla. Sekarang kita coba apakah successful. Dan ya, successful. DHCP request. Sekarang kita isi satu-satu. Ini juga 12. Pembuktian gak bisa.
harusnya bisa. Nah, 13. Setiap kali udah setting itu terus mau mengecek itu pasti deg-degan guys. Soalnya kalau ada yang salah ya berarti dari step-step tadi pasti ada yang salah. Tapi untungnya tadi tidak ya. Pusing lagi kalau harus nge-setting, troubleshooting. Itu benar-benar memusingkan. Request successful. Satu lagi. Jadi berhasil ya ke konfigurasi DHCP. Sekarang kita tes antar VLAN apakah successful. Sini successful, sini successful, sini di sini juga successful ya. Ada lihat. Sekarang kita coba antar VLAN dari VLAN 11 ke VLAN 3. File kita tembak lagi, langsung successful. Berarti konfigurasi perang sama VLAN-nya juga itu berhasil ya tadi. Sekarang kita coba dari sini ke sini. In progress, file tembak lagi, successful. Nah, kita coba dari VLAN 12 ke VLAN 6 pasti successful ya. Kita coba dari sini ke sini, successful langsung. Sekarang kita coba dari sini ke sini, in progress, file tembak lagi, successful. Dan konfigurasi interVLAN itu juga berhasil karena antar VLAN itu bisa saling berkomunikasi, bisa saling ping, jadi berhasil. Kita bisa juga cek dengan cara ini berapa IP-nya, 11. Kita coba dari sini, kita ping pakai command prompt. Kita tunggu RTO. Nah, kenapa RTO tapi di sini sisanya reply dan TTL berhasil? Tapi kenapa awal-awalnya RTO itu karena proses ARP waktu itu ya, proses ARP-nya dulu baru langsung TTL. Kita coba ping lagi. Kalau pertama itu pasti RTO ya, karena ARP table-nya itu sedang dibuat. Coba lagi, langsung TTL. Jadi seperti itu teman-teman, konfigurasi interVLAN di topologi ini sudah berhasil ya. Mungkin sekian saja untuk video kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sekian dari saya, terima kasih.